Masa depan yang distopia ini, eugenika merajalela. Kebanyakan orang direkayasa secara sempurna di laboratorium, menghasilkan gen sempurna dan bebas dari cacat. Setiap orang terdaftar dalam database genetik, dan bayi yang dilahirkan di luar lab diklasifikasikan sebagai cacat karena berisiko tinggi mengalami kelainan genetik. Vincent adalah salah satu cacat yang lahir secara alami. Dia tinggal di apartemen kecil dan harus berjuang keras untuk menjaga penampilannya agar terlihat seperti orang valid. Setiap pagi, dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencukur dan menggosok tubuhnya hingga bersih, membakar rambut dan kulit mati yang mungkin terjatuh. Untuk menyembunyikan identitasnya, Vincent menggunakan berbagai trik. Dia menggunakan kantong urin untuk mensimulasikan tes urina, memasang ujung jari palsu yang diisi darah, dan bahkan menaburkan kulit, rambut, dan kuku di sekitar tempat kerjanya untuk menciptakan ilusi bahwa dia hidup seperti orang normal. Vincent bekerja di Gataca Aerospace Corporation, di mana dia bermimpi untuk menjadi astronot. Dia bekerja keras dan rajin, selalu membersihkan jejak DNA-nya dari keyboard. Suatu hari, dia terpilih untuk bergabung dalam misi ke bulan Saturnus, Titan. Sebelum misi, Vincent menjalani tes substansi untuk memastikan dia bersih. Dia menggunakan kantong tersembunyi untuk memberikan sampel urin palsu, dan hasilnya menunjukkan dia valid dengan nama Jerome. Rekan kerjanya, Irene, datang untuk memberi selamat kepadanya atas misinya. Dia mengungkapkan rasa kagumnya pada dedikasi Vincent dan fakta bahwa dia selalu mengamati setiap peluncuran roket. Kilas balik menunjukkan masa kecil Vincent yang sulit. Orang tuanya hamil secara alami, dan dia dilahirkan dengan kemungkinan besar menderita berbagai penyakit. Harapan hidupnya hanya 30 tahun. Ibunya selalu cemas dan melihat setiap hal kecil seperti pilek atau goresan sebagai ancaman serius. Kisah Vincent adalah kisah perjuangan dan tekad. Dia hidup dalam dunia yang diskriminatif, namun dia tidak menyerah pada mimpinya. Dia menggunakan kecerdasan dan kelicikannya untuk menyembunyikan identitasnya dan mencapai tujuannya. Vincent ditolak oleh semua sekolah karena asuransi tidak mau menanggung penyakit yang mungkin dia alami akibat gennya yang buruk. Orang tuanya akhirnya memutuskan untuk memiliki anak kedua melalui proses rekayasa genetik di laboratorium. Anton, anak kedua mereka, lahir dengan gen yang sempurna dan selalu ceria bersama Vincent. Namun, Vincent tahu bahwa orang tuanya lebih menyayangi Anton. Setiap kali orang tua mereka tidak melihat, Vincent dan Anton bermain ayam di laut. Permainan ini mengharuskan mereka berenang sejauh mungkin dari pantai sebelum kembali. Anton selalu mengalahkan Vincent, yang semakin memperkuat rasa rendah dirinya. Seiring Vincent bertumbuh dewasa, dia memiliki mimpi besar untuk menjadi astronot. Orang tuanya melarang karena mereka yakin tidak ada yang mau mempekerjakannya dengan gen yang buruk. Vincent tidak mendengarkan dan dia mengikuti beberapa wawancara kerja. Namun seperti yang orang tuanya duga, tidak ada yang mau mempekerjakannya. Suatu hari, Vincent dan Anton berenang lagi. Kali ini, Vincent yang mengalahkan Anton. Vincent bahkan harus membantu Anton yang kelelahan untuk kembali ke pantai. Itulah terakhir kalinya mereka berenang bersama karena malam itu Vincent meninggalkan rumah untuk mengejar mimpinya. Vincent akhirnya mendapatkan pekerjaan di Gataca sebagai petugas kebersihan. Saat membersihkan kantor, dia diam-diam menggunakan komputer untuk melihat peluncuran roket harian. Dia juga mempelajari cara tes darah yang dilakukan dengan menusuk jari yang sama setiap hari dan mencuri sensor kecil dari mesinnya. Vincent tidak pernah berhenti bermimpi menjadi astronot. Meskipun kepala petugas kebersihan selalu mengejeknya, di apartemennya, dia rajin berolahraga. Meskipun hal ini bisa berbahaya bagi tubuhnya, putus asa karena mimpinya yang tidak kunjung tercapai, Vincent memutuskan untuk mencari bantuan di pasar gelap. Dia bertemu dengan seorang pria yang mengenalkannya dengan Jerome, seorang mantan perenang terkenal dengan IQ tinggi dan kesehatan sempurna. Kecuali kakinya, kecelakaan tragis merenggut kaki Jerome dan mengikatnya pada kursi roda. Insiden ini terjadi di luar negeri dan tidak tercatat, sehingga tidak ada yang mengetahui kecacatan Jerome. Vincent membayar 2 orang untuk mendapatkan identitas Jerome dan memulai proses transformasi yang panjang. Vincent menggunakan lensa kontak untuk menggantikan kacamatanya dan mencocokkan warna mata Jerome. Dia juga memotong rambutnya dan menatanya seperti milik Jerome. Gambar ID tidak akan menjadi masalah karena tidak ada yang mengenalnya. Namun, DNA adalah kunci utama. Masalah terbesarnya adalah Jerome lebih tinggi dari Vincent. Vincent harus menjalani prosedur menyakitkan untuk mematahkan dan memanjangkan kakinya hingga sama tingginya dengan Jerome. Vincent pindah ke apartemen Jerome untuk menghafal alamatnya. Selama beberapa hari pertama,
Dia harus beristirahat karena rasa sakit dari prosedur tersebut. Vincent mempelajari tanda tangan Jerome dan cara menulis dengan tangan kirinya. Sementara Jerome mengisi kantong dengan air seni dan darahnya. Suatu hari, Jerome menunjukkan medali peraknya kepada Vincent sebagai pengingat bahwa dia masih memiliki banyak hal yang harus dicapai. Jerome meminta Vincent untuk memanggilnya dengan nama tengahnya, Eugene, agar dia terbiasa dipanggil Jerome. Hari wawancara Vincent akhirnya tiba. Dia mengambil kantong urina dan mengujinya di mesin. Namun mesin menunjukkan pesan error karena urina tersebut mengandung alkohol. Vincent marah kepada Jerome atas kecanduannya. Setelah mencoba beberapa kantong, dia menemukan satu yang bersih dan membawanya ke kantor. Dokter di kantor menjalankan tes dan mesin memastikan Vincent adalah Jerome, dan karena itu tidak valid. Namun, karena IQ-nya yang tinggi, Vincent langsung dipekerjakan tanpa melalui wawancara. Sejak saat itu, Vincent harus menggosok tubuhnya secara menyeluruh setiap hari untuk menghilangkan kulit, kuku, dan rambut yang kendur. Semua sampah ini dibakar di insinerator. Semua pakaiannya disimpan dalam kantong tertutup untuk menghindari kontaminasi. Di tempat kerja, Vincent menyebarkan sampel Jerome di mejanya untuk menjaga ilusi. Dia juga menggunakan ujung jari palsu dengan darah Jerome untuk melewati pemeriksaan identitas di pintu. Tidak ada yang pernah curiga. Di masa sekarang, semua orang di Gataca ketakutan karena administrator perusahaan dibunuh dengan keyboard. Jerome menggaruk matanya saat melihat pemandangan mengerikan itu dan tidak menyadari bahwa bulu matanya rontok. Polisi datang ke tempat kejadian perkara untuk mengambil setiap jejak DNA, termasuk bulu mata. Bos Vincent memerintahkan Irene untuk membantu polisi dengan cara apapun yang mereka perlukan. Vincent berhasil mendapatkan tiket keluar angkasa. Dia merayakan kabar bahagia ini bersama Jerome dengan minum-minum dan bermain trik asap di gelas. Sementara itu, di kantor, Irene mengambil rambut Vincent dan membawanya ke layanan perjodohan. Di sana, rambut Vincent dianalisis dan hasilnya, dia cukup menarik. Malam itu, Jerome mabuk berat dan membuat pengakuan mengejutkan. Dia bilang kecelakaan mobilnya bukan kecelakaan, melainkan upaya bunuh diri. Pagi harinya, Departemen Forensik Polisi menemukan DNA penyandang cacat di tempat kejadian perkara pembunuhan. Vincent menjadi tersangka utama. Di sisi lain, Vincent memasang sensor kecil di dada Jerome untuk merekam denyut nadinya. Dia kemudian menggunakan sensor ini untuk menipu tes lari di Gataca. Para detektif menyelidiki profil bulu mata tidak valid dan menemukan bahwa itu milik petugas kebersihan yang hilang. Mereka datang ke kantor Gataca untuk menyelidiki dan Vincent secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka, membuatnya panik. Parahnya lagi, rekaman denyut nadi Jerome berakhir dan denyut nadi Vincent yang sebenarnya muncul, yang jauh lebih tinggi. Dia pingsan di ruang ganti karena panik. Sepulang kerja, Irene bertemu Vincent dan mengaku bahwa dia telah membaca urutan DNA-nya. Dia terkesan dengan kesempurnaan Vincent dan merasa rendah diri karena dia adalah bayi tabung dengan kemungkinan gagal jantung. Hal ini berarti dia tidak akan pernah diizinkan untuk pergi keluar angkasa. Vincent mencoba menghibur Irene. Namun Irene memberinya seikat rambutnya dan memintanya untuk mengujinya untuk menemukan kelemahan genetiknya. Vincent membuang rambut Irene dan berbohong bahwa angin yang membawanya pergi. Ketakutan melanda Vincent saat dia menyadari bahwa semua karyawan Gataca mendapatkan profil cacatnya karena dia adalah buronan. Untungnya, tidak ada yang mengenalinya, tapi rasa cemas terus menghantuinya. Di rumah, Vincent menceritakan kepada Jerome bahwa dia adalah tersangka utama pembunuhan dan mulai membuang semua darah dan kantong urin yang dia gunakan untuk menyamar. Jerome menghentikannya dengan tegas, mengingatkannya bahwa tidak ada yang akan mengetahui identitasnya dan hanya melihat orang cacat. Malam itu, Vincent memutuskan untuk tetap keluar seperti biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Saat Jerome melihat keluar jendela, dia melihat Irene datang menjemput Vincent. Vincent dan Irene pergi berkencan pertama mereka, menghadiri konser piano. Usai konser, pianis melempar sarung tangannya ke penonton dan Vincent tercengang melihat pianis itu memiliki 12 jari. Irene menjelaskan bahwa musik yang kompleks seperti itu hanya bisa dimainkan dengan tangan sebanyak itu. Sementara itu, para detektif mengumpulkan sekelompok orang cacat dari sekitar tempat kejadian perkara untuk mencari pembunuhnya. Namun, DNA mereka tidak ada yang cocok dengan profil bulu mata di tempat kejadian perkara. Para detektif memutuskan untuk menyelidiki semua bangunan di sekitar Gataca dan akhirnya sampai ke apartemen Jerome. Jerome menjalani tes darah. Detektif terkejut melihat pria berkursi roda bekerja di Gataca. Jerome berpura-pura tersinggung dan membentaknya,
mengatakan dia baru saja terluka saat latihan dan menuduh detektif melakukan diskriminasi. Karena tidak ingin mencari masalah, detektif itu pun pergi. Di Gataca, petugas kebersihan mengumpulkan semua kantong sampah. Dalam perjalanan pulang, Vincent dan Irene menemukan jalan diblokir oleh polisi yang sedang memeriksa semua orang di area tersebut. Vincent segera menghapus kontaknya di ponsel dan menghindari tes meludah dengan berbohong bahwa dia baru saja minum. Polisi mengambil sampel darah Vincent dan ujung jari palsunya berhasil menipunya seperti biasa. Setelah melewati pemeriksaan, Irene ingin menunjukkan sesuatu kepada Vincent. Dia menghentikan mobilnya beberapa mil di depan dan berlari menyeberang jalan tanpa mempedulikan mobil yang melaju. Vincent ragu-ragu karena penglihatannya kabur tanpa lensa kontaknya. Tapi dia akhirnya berlari dan untungnya berhasil menyeberang. Mereka kemudian menyaksikan matahari terbit di pusat panel surya, cahaya yang indah terpancar. Namun Vincent melihatnya dengan kabur. Dalam perjalanan keluar, Irene memperhatikan perubahan pada mata Vincent, namun dia menduganya sebagai efek cahaya. Para detektif menemukan cangkir di tempat sampah kantor yang memiliki DNA yang sama dengan bulu mata di tempat kejadian perkara. Mereka menduga bahwa seorang penyandang cacat yang menyamar telah membunuh administrator karena dia mengetahui rahasianya. Mereka pun menuju Gataca dan mengumumkan bahwa tes darah akan diambil langsung dari pembuluh darah, bukan dari ujung jari. Saat giliran Vincent, dia berpura-pura dokter telah melukai tangannya dengan jarum dan melompat dari kursi. Dia dengan cepat mengganti sampel darahnya dengan sampel Jerome. Para detektif menjalankan tes kembali dan hasilnya tidak menunjukkan kecocokan. Malam itu, Vincent dan Irene pergi kencan kedua. Tarian romantis mereka terganggu oleh polisi yang mulai mengumpulkan benda-benda dengan DNA seperti serbet dan puntung rokok. Mereka juga ingin menguji orang-orang di sana, sehingga Vincent dan Irene segera kabur melalui pintu belakang. Seorang polisi mencoba menghentikan mereka, namun Vincent berhasil melumpuhkannya. Irene ketakutan dan menyebut Vincent gila, namun Vincent menyeretnya untuk bersembunyi di gang-gang gelap. Ketika polisi lain menemukan rekannya yang tergeletak, mereka mulai mencari Vincent dan Irene. Pasangan itu bersembunyi di sebuah gang dan salah satu detektif meneriakkan nama Vincent. Irene bertanya siapa itu, dan Vincent menjawabnya dengan ciuman. Beberapa saat kemudian, Vincent dan Irene berada di apartemen Irene untuk pertama kalinya. Di pagi hari, Vincent menemukan sehelai rambut di bantal. Dia bergegas ke pantai dan menggunakan pasir dan batu untuk menggosok sisa kulit dari tubuhnya. Ketika dia kembali, Irene bertanya tentang bekas luka di kakinya dan Vincent berbohong dengan mengatakan itu akibat kecelakaan mobil. Sementara itu, para detektif membandingkan profil Jerome dengan profil Vincent dan memutuskan untuk melakukan pengujian lebih lanjut. Mereka kembali ke Gataca dan mengambil kunci dari keyboard Vincent sambil menanyakan tentang dia masih menggunakan nama Jerome. Irene yang mendengar percakapan ini segera memperingatkan Vincent dan mengatakan dia terlihat sakit dan harus pulang. Vincent mengerti bahwa Irene berbicara dalam kode dan meninggalkan gedung. Irene kemudian memberitahu detektif bahwa Vincent pulang karena sakit. Detektifnya nggak percaya gitu aja sama hasil tes darah Jerome. Dia malah nyuruh Irene antar dia ke rumah Jerome. Di saat yang sama, Vincent telepon Jerome dan kasih tahu kalau polisi lagi on the way ke rumahnya. Nah, Jerome yang lagi santai di lantai atas langsung panik. Dia terpaksa ninggalin kursi roda dan nyesot naik tangga pakai kaki buntungnya. Lama banget sampai atas, tapi untungnya pas Irene dan detektifnya datang, Jerome udah sampai bel dan bisa ngebukain pintu. Begitu mereka masuk, Jerome langsung ngeluarin akting terbaiknya. Dia pura-pura lemes dan minta Irene cium dia. Irene yang gak tahu apa-apa yang ngikutin aja biar kelihatan natural. Detektifnya langsung ambil sampel darah Jerome dan kesel banget pas tahu beneran cocok. Nah, dia tadinya mau turun ke bawah buat ngecek lab tempat Vincent ngumpet. Tapi tiba-tiba ada telepon dari rekannya yang bilang udah ngegep pembunuhnya. Ya udah deh, detektifnya langsung cabut. Vincent yang ngelihat drama itu dari tempat ngumpet langsung keluar. Pas Irene lihat dia lagi sama Jerome yang lagi saling maki-maki, langsung ngacir pergi. Vincent coba ngejar dan ngejelasin semuanya, tapi Irene tetap waspada dan gak percaya. Sementara itu, di kantor polisi terungkap fakta baru. Ternyata air liur Direktur Gataca nempel di mata korban. Artinya, Direktur Gataca lah yang bunuh administrator itu. Soalnya mimpinya buat ngirim misi ke Titan diancam dicabut. Gila sih. Singkat cerita, Vincent balik lagi ke mejanya dan nemuin detektif yang ternyata ngakuin diri sebagai adiknya Vincent. Anton, gila nggak tuh? Mereka berdua nggak ngenalin muka masing-masing karena udah 13 tahun nggak ketemu.
Tapi selama investigasi, Anton ngendus kejanggalan dan mulai curiga. Dia mau nangkep Vincent karena penipuan. Ya udah, mereka berdua langsung baku hantam. Vincent mikir Anton ini iri dan pengen lihat dia gagal. Dia ngingetin Anton siapa yang menang lomba renang terakhir mereka. Tahu gitu, Anton langsung nantang duel lagi. Wah, situasinya udah kayak adik kakak bebuyutan nih. Pas malam gitu, kedua kakak beradik itu sampai di pantai. Vincent sama Anton langsung terjun ke laut dan berenang sekuat tenaga sampai pantai gak kelihatan lagi. Anton si deg-degan takut mereka kelewatan. Tapi Vincent malah ngatain dia cupu. Ya udahlah, mereka berdua terus nyebut ngelajuin gaya bebas. Tapi lama-lama Anton capek dan ngeluh. Vincent yang tadinya diem aja akhirnya ngakuin semuanya. Ternyata dia gak pernah berusaha ngirit tenaga buat comebacknya. Anton yang kesel langsung balik badan dan mau tenggelam. Vincent yang gak tega akhirnya nyusul, ngangkat dia, dan ngebetot balik ke pantai kah. Beberapa jam kemudian, Vincent datengin Irene dan ngasih sehelai rambut Irene ke dia. Irene malah ngelempar rambutnya dan ngeles ngomong di bawah angin. Ya, mau gimana lagi? Udah gitu aja, mereka tetap spending the night bareng di apartemen Vincent sebagai acara perpisahan soalnya Vincent mau berangkat misi selama setahun. Paginya, Vincent balik ke apartemennya dan nemuin lapnya udah dibungkus plastik kayak tempat kejadian perkara. Jerome ternyata udah nyiapin stok kantong sampel yang bejibun, ngasih kode kalau dia nggak bakal ada pas Vincent balik. Pas ditanya Vincent dia mau kemana, Jerome cuma ngeles lagi mau traveling. Dia juga ngasih Vincent kartu, tapi disuruh jangan dibuka sampai Vincent di luar angkasa. Abis itu, Vincent langsung on the way ke Gataca buat persiapan misi. Dokternya ngasih tahu ada perubahan prosedur. Jadi butuh sampel urine baru. Vincent yang gak nyiapin kantong Jerome langsung panik dan ngocorin pipisnya ke gelas sambil pasrah mimpi-mimpinya udah kandas. Ternyata, dokternya udah tahu semuanya dari awal dan pura-pura gak ngomong apa-apa. Soalnya dia juga punya anak cacat dan dia setuju Vincent pantas dapetin mimpi ini. Mesinnya sih ngasih hasil yang salah. Tapi dokternya ganti datanya ke punya Jerome dan biarin Vincent lewat. Sebelum pergi, dokternya ngasih tahu kalau dia ngenalin Vincent karena Vincent selalu pegang tangannya yang salah. Di apartemen, Jerome ngambil medali peraknya dan masuk ke incinerator. Ngehapus jejaknya sendiri. Gila sih. Tapi di saat yang sama Vincent naik pesawat luar angkasa dan ninggalin bumi. Pas udah jauh banget, Vincent baru buka kartu dari Jerome dan nemuin sehelai rambut Jerome yang banyak banget. Wah, bisa dibilang Jerome tetap bisa keluar angkasa juga ya walaupun lewat cara yang beda. Udah pada subscribe dan nyalain notifikasi belum nih biar nggak ketinggalan video seru kayak gini. Thanks for watching.